Kursi depan tinggal dimajuin muat. Tadi nggak ada yang dimajuin. Iya, nggak dimajuin. Ah, Mike kau. Dah kan? Yang berdua diam. Jangan nafas. Kembali lagi, Komparasi lagi. cinta mobil lagi. Kenapa kita bikin lagi compact SUV ini? Karena MG ZS itu dia baru banget diluncurkan di Indonesia dan kita dipinjemin unitnya. Kebetulan MG ZS ini adalah varian facelift terbaru. Iya. Karena sebelumnya memang sudah ada, tapi sekarang tampilannya berubah jauh. Banyak yang berubah juga ya, Fik, ya? Dan kali ini kita membawa pertama ada Kia Seltos, ini varian tertinggi EX Plus atau EXP. Itu dia banyak unggulan lah di sini. Ya, dan saya memang membawa mobil yang sudah agak lama. Ini adalah Honda HR-V 15 Special Edition tapi. Iya. CVT Special Edition. Ngapain dia bawa mobil udah umur 4 tahun ya, Mas? Ya, kita mobil baru semua baru gitu. semua. Bukan masalah 4 tahunnya, tapi memang ada beberapa hal yang memang belum bisa dikalahkan dari HR-V. Pertama, soal penjualan. Pasti orang teriak-teriak soal penjualan. Kedua, Iya sih. nanti kita buktikan soal performanya. Dan yang pasti mobil ini kita tunggu saja karena sebentar lagi pasti akan keluar versi terbarunya. Iya. Baru kita diam berdua main. Iya. Kalau dia keluarin baru. Kita ulang lagi ntar ya. Oke. Dan hari ini gue sedang membawa MG ZS facelift. Tipe Magnify, jadi tipe termahal. Cakep banget. Sebelum kami memulai semua pengujian kami ingin mengucapkan dulu terima kasih banyak kepada Honda Tendean karena sudah meminjamkan unit mobil tesnya Honda HR-V ini dari Honda Tendean. Dan kalau Anda ingin membeli Honda, silahkan hubungi nomor telepon yang ada di bawah sini di Honda Tendean. Dan sebelum kita mulai lagi, ini menjadi satu hal yang sangat penting karena biasanya kita sebelum review mobil harus kelihatan kinclong. Berarti kita sekarang waktunya pakai kit detailer finishing spray. Ini fungsinya untuk seperti wax, jadi melapisi lapisan catnya biar lebih mengkilat dan pastinya jadi kayak sedikit ada efek daun talasnya. Mantap. Kilat, Pak. Oh iya. Jangan orangnya doang yang wangi. Oke, bersih. Saatnya kita mulai drag race. Oke, seperti biasa kita akan melakukan drag race karena ini 3 mobil, jadi kita akan bergilir nanti, semuanya akan melawan semuanya, jadi akan fair. Dan saat kita melakukan drag race, tentunya kita memanfaatkan semua fitur terbaik dari mobil ini, termasuk transmisi sport. Kalau ada mode sport, masukkan, Vic. Kalau ada mode sport, masukin, tapi kalau nggak ada, ya pakai yang terbaik. Matikan traction control, jangan lupa, AC juga mati. Oke, kita mulai. 3, 2, 1, go! Dan saatnya round kedua untuk menentukan siapa yang punya akselerasi terbaik di kelas compact SUV kali ini. Ada Kia Seltos dan Honda HR-V. Perlu menjadi catatan penting, Kia Seltos punya kelebihan di soal mesinnya yang pakai turbo, kemudian transmisinya juga dual clutch. Jadi walaupun transmisi CVT-nya HR-V ini salah satu yang terbaik di kelasnya, tapi ya sepertinya si Seltos akan menang. Kita lihat aja langsung. Oke, siap, Vic? Mode sport? Siap, Mike? Kita mulai langsung. 3, 2, 1, go! Selamat untuk Seltos, karena telah memenangkan drag race kali ini. Dan kami juga telah melakukan pengujian konsumsi BBM. Berikut hasilnya. Iya, sekarang waktunya kita menguji akomodasi dari ketiga mobil ini. Dan saya yakin sekali 100% ini adalah salah satu alasan kenapa HR-V paling laku di Indonesia. Akomodasinya luar biasa besar, nggak ada lawan. Dan kalau memprediksi, MG ZS-nya akan jadi paling kecil akomodasinya. Karena Michael duduk di situ aja udah. Iya. Iya, Dia dari pintunya aja udah kecil tuh. Iya. Sekarang kita coba bagaimana akomodasinya dengan memasukkan
Road bike yang ukurannya lebih besar dari punya saya, ini road bike Fikri. Jadi kita coba masukkan satu-satu. Mobil-mobil kayak ini kan biasanya dibawa olahraga gitu-gitu ya nggak? Ya, Bisa masuk. ternyata bisa langsung masuk. Bisa ditutup nggak? Bisa lah. Nggak bisa nutup loh. Gampang ya. Boleh. Pelipatan jok 60-40. 60-40, Rata rata lantai. Jadi Tapi praktis. memang kekurangan Seltos ini menurut saya, volume ke atasnya ini lebih kecil dari Honda HR-V. Ya udah, ini nggak perlu diuji. Iya. Udah pasti Udah paling coba. besar. Ini paling gampang udah. Tuh, masuknya asal masuknya udah. Tuh, ya ampun jauh banget tuh. Tuh. Gak bisa tiduran. Oh, ini nyangkut. Nyangkut. Oh, nyangkut seat belt. Seatbelt. Nah, Dia bisa benar-benar lurus. Lurus, iya. iya. Dia masuknya lurus. Tadi kan Iya. miring, agak Gua agak miring. kan. Ini lurus, plek. Dan ada Masuk. space-nya. Nah, ini kelebihan HRV, dia pendek lantainya, jadi Tuh. lebih gampang. Ini saya tahu banget derita bapak-bapak. Itu kalau beli galon. Nah, kalau Iya. Ngangkatnya mobilnya mana? ketinggian, ngangkat itu kasihan. Bentar-bentar bisa saraf kejepit tuh. Ada. Ini jadi salah satu alasan HRV laku banget. Masih mau dicoba nih, Mike? Masih lah. Ya memang mungkin agak nggak akan muat, tapi Coba aja ya. coba aja. Naiknya aja udah susah tuh. Ya, terus. Muat. Nah, lewat. Muat. Itu ketekuk depannya tuh. Ah, lu mah alasan mulu. Coba, Muat. lurusin. Udah. Dah. Kursi depan tinggal dimajuin muat. Tadi nggak ada yang dimajuin. Iya, kan dimajuin. Ah, Mike. Dah kan. Ini mobil cocoknya buat bawa sepeda lipat, Iya. bawa galon, shopping gitu dengan jalannya nyaman, Pinter. santai gitu. Pinter dia Ini ngeles. juga lantainya bisa diturunin, ada 2 level. Iya. Iya. Itu emang ada. Ya berarti Tapi- kalaupun mau bawa road bike, lepas ban depan lah, bisa. Lepas ban Ya, depan bisa. doang. Majuin kursi, udah. Ya, bisa. Cuma sendirian dong. Iya, bisa sendiri dong. Pakai kita sepedaan sendiri. Iya, siapa tahu kan gonceng. Tapi dari dimensi ini jauh lebih kecil ya. Iya, ini jauh lebih kecil. Volumenya aja ke atas nih tuh. Aduh, Iya. sempit banget. Iya, sempit. Selain menguji akomodasi barangnya, dalam hal ini kami menguji akomodasi barang tadi menggunakan sepeda dan kami juga akan menguji seberapa besar legroom dan headroom yang diberikan dari masing-masing mobil. Masih dengan meteran kejujuran. Settingan di depan ini adalah tempat duduk Fikri 178 cm tingginya, kemudian saya 168 cm. Kita lihat seberapa banyak ruang yang didapat. Di Kia Seltos ini tersisa 18 cm. Dari dimensi luarnya, Seltos dan HR-V ini punya kemiripan, hampir-hampir sama besar. Sementara MG ZS yang paling kecil. Dan salah satu kelebihan Kia Seltos di belakang, ini ada 2 step rebahannya. Jadi dia bisa agak tegak, kemudian dia juga bisa direbahkan lagi kalau Anda ingin posisi yang lebih nyaman. Posisinya lebih rebah lagi, kemudian Anda bisa duduk nyaman dan pastinya sudah ada armrest yang mendukung untuk Anda posisi lebih nyaman lagi, ditambah lagi dengan ventilator AC di bagian belakang. Dan ruang kepala yang tersisa ini ada 9 jari. Jadi cukup untuk Kia Seltos. Dan saatnya kita mencoba di Honda HR-V. Sesuai prediksi saya, dan memang Honda HR-V masih menjadi yang terbesar untuk mengakomodir penumpangnya karena di sini tersisa jarak 20 cm. Luar biasa. Kemudian Honda HR-V juga punya 2 step kerebahan. Dia bisa, ini step pertama. Ini agak posisi tegaknya. Kemudian kalau Anda ingin lebih rebah, masih bisa lebih rebah lagi. Dan ruang kepala yang didapat memang lebih kecil dari Seltos. Dia hanya tersisa 5 jari saja, tapi ruang kakinya super lega. Selain itu, Honda HR-V juga masih punya armrest, walaupun armrestnya ini kecil ya. Sebenarnya kurang akomodatif seperti di Kia Seltos. Jadi ini kurang panjang sedikit, agak lebih enak lagi kayaknya kalau lebih panjang. Dan sayangnya lagi Honda HR-V belum punya ventilator AC di bagian belakang, sayang banget. Dan seperti sebelumnya disebutkan Fikri kalau mobil ini punya fitur Ultra Seat untuk akomodasinya. Jadi Anda tinggal mengangkat saja posisi ini, penumpang bagian bawah joknya, diangkat ke atas seperti ini. Nah, seperti itu dia akan menyangkut seperti ini dan akhirnya Anda bisa membawa, mungkin Anda ingin membawa pot tanaman, kalau kurang bagian belakang masih kurang banyak, ada di sini tempat lagi tambahan atau menambah galon di sini, membawa pot tanaman, membawa segala macam masih bisa di sini. Jadi ini fleksibel sekali sebenarnya. Kalau melihat dari dimensi luar, MG ZS ini jadi salah satu rival yang paling kecil dimensinya kalau dibandingkan dengan HR-V. Kita coba dulu sekarang. Meteran kejujuran beraksi lagi dan sisanya ya memang lebih sedikit. Ini tersisa di angka 16 cm. Jadi tadi
Kia Seltos 18 cm. Kemudian ada HRV di 20 cm, di sini 16 cm. Kemudian ruang kepala yang tersisa juga tidak terlalu banyak karena mungkin terinvasi ruang dari panoramic sunroofnya, jadi tersisa 5 jari sama seperti di HRV. Dan salah satu kekurangannya lagi di MG ZS di belakang sini, ini tidak ada 2 step, jadi memang karena keterbatasan ruangnya, jadi ini hanya satu saja, tidak bisa direbahkan lagi. Ini sudah posisi paling rebah. Kemudian tidak ada armrest dan tidak ada ventilator AC. Memang agak kurang, tapi berkat panoramic sunroof yang ukurannya besar sekali ini, di sini ruangannya jadi terasa lega. Jadi yang menolong panoramic sunroofnya. Saatnya menguji kenyamanan karena menjadi faktor yang penting ketika Anda menggunakan mobil pastinya kan? Iya, betul. Jadi kali ini kami akan menguji kenyamanan dengan menguji 2 parameter, yaitu kesenyapan dalam kabin dengan menggunakan DB meter yang sudah tersedia. Kemudian nanti kami akan juga membuat atau eksperimen kenyamanan bandingan suspensi dengan memanfaatkan air dan gelas lagi. Kita mulai dulu dengan kesenyapan kabinnya. Kalian berdua dia nafas. Oke, enggak, kita ngetesnya kecepatannya 60 km/jam, jadi rata semua 3 mobil, dan AC-nya itu di mode 1 ya. Ya. Oke, kita mulai aja, Vic, langsung jalan. Oke, langsung jalan. Oh, belum. Kita cari 60 dulu. Sip. Udah. Selanjutnya kami menguji kenyamanan dengan cara yang aneh tadi saya sebutkan. Kami menggunakan air dan gelas yang diletakkan di kap mesin depan. Berhubung mengingat kap mesin depan itu memang posisinya sama tingginya di antara ketiga mobil ini. Kemudian ini untuk menguji seberapa keras, seberapa empuk bantingan suspensinya, dan kita akan melewati sebuah speed bump yang cukup tinggi dengan kecepatan 30 km/jam. Hasilnya bagaimana? Ini dia, langsung dilihat semuanya. Mana yang paling banyak berkurang airnya? Yang halus Vic nyetirnya. Iya, mau gimana? Sekarang saatnya kita menguji Mobil terakhir ya? mobil terakhir, yaitu MG ZS yang paling empuk. Iya, bandingan suspensi paling empuk nih sekarang ya. Harus diakui ya, paling empuk. Tapi karena saking empuknya dia jadi agak kurang fun to drive. Iya. Ngayun. Itu HRV itu kelebihannya fun to drive, walaupun keras, fun to drive. Tapi ini dia nyaman, Iya. nyetir santai, halus. Bacot, gue lagi cari kecepatan nih. Kecepatan pakai dicari. Tinggal gas. Yang begini nih, Kia Seltos itu posisinya ada di tengah. Jadi dia nggak sekeras banget kayak HRV, tapi nggak seempuk MG ZS. Kompromis lah dia. Karena 30 ya, jangan lebih-lebihin loh. 30. Banyak banget. Tuh kan dia kayak Paling banyak gitu. Paling banyak berarti bandingan suspensi paling empuk tuh paling banyak berkurang sebenarnya ya nggak? Itu dia. Aduh. Saatnya tanding, tantangan agak penting. Kali ini kita akan mencoba radius putar dari ketiga mobil ini karena mobil ini akan sering berjalan di perkotaan. Apalagi Jakarta jalan sempit, susah putar balik. Nah Iya. itu penting banget, apalagi kalau kita lagi sendirian, Iya. nggak bisa ngeliatin ke depan. Capek kan? Nah, sekarang kita cari tahu mana yang paling ringkas untuk putar baliknya. Biasanya kalau pelan sih radius putarnya akan lebih kecil ya dibandingkan kalau kenceng, jadi ini pelan-pelan aja. Tapi sama aja sih, sama aja kan. Hehehe, tipis-tipis ya ternyata ya. Tipis, nggak kelihatan banget sih kayaknya. Iya benar, HRV sama MG ZS itu mirip banget. Tipis ya.
Ya, mirip banget dia. Kalau Seltos agak masuk ke dalam dikit banget. Oh iya. Iya kan? Berarti pemenangnya Seltos dong yang menang. Iya, paling gampang. Padahal dia dimensinya terlihat lebih besar ya. Iya. Terlihatnya ya. Terlihat berarti kaki-kakinya dia pinter juga nih, ngeset Iya. angle-nya bisa lebih besar ya. Lumayan. Jangan curang nih. Soalnya kita mirip banget tuh, Pak. Mirip banget tuh HRV sama MG mirip banget. Dekat-dekatan ya. Beda tipis. Berarti yang paling jago kalau disuruh muter di area jalanan Joglo ya. Kemang. Kemang. Nih, cocok nih. Atau Anda coba main ke Citayam. Warga Citayam Depok pasti relate. Silakan coba pakai mobil ini muter di Citayam. Kalau Lebih- bisa cepat hebat berarti. Lebih oke lah. Salah satu hal yang penting saat beli mobil adalah desainnya. Termasuk saya. Jadi Ya, Michael ya, ya. memang salah satu orang yang mementingkan desain ketika beli mobil. Itu kenapa Michael pilih MG. Betul sekali. MG ini menurut gue desainnya bagus banget loh. Setelah facelift. Setelah facelift ya. Bener-bener berubah total. Depan, belakang. Cakep. Dulu banyak orang suka bilang MG ini Mazda gadungan, mirip Mazda. Bahkan kru kita suka salah, dikira Mazda. Yang ternyata sekarang setelah facelift, tampilan depannya bukan lagi Mazda tapi Mercedes-Benz. Karena menurut saya pribadi nih ya, lampunya ini seperti Mercedes-Benz A-Class. Mirip dikit. Keren sih. Dan bawa mobil ini nih kita parkir di mana lagi nongkrong, tapi bangga. Oh iya bang. Keren mobil gue gitu Iya, kan. iya. Boleh. Adalah image Eropanya Iya, dapat banget. Betul. Oke, boleh. Tapi Sementara- gue nggak begitu suka dengan interiornya. Oh gitu. Iya. Kenapa? Bik? Karena ya biasa aja gitu loh. Apalagi sedikit kombinasi warnanya Oh, kurang netral gitu. kurang netral gitu kan. Karena kebanyakan orang Indonesia kalau nggak suka beige banget semuanya, atau nggak hitam banget semuanya. Ini kombinasi hitam sama beige itu agak kurang pas ya. Mungkin nanti di model facelift yang selanjutnya atau model terbarunya Facelift lah. dalamnya udah hitam lah, jadi lebih Merah keren. hitam. Ya atau kalau mau gampang bawa Jangan. Merah hitam itu cocok banget tapi di HS. Di HS, Gue suka iya. banget. Ya kalau mau gampang sih langsung bawa ke Hardy Classic aja. Iya. Modifikasi berubah udah sesuai kesukaan ya. Kan? Nah, kalau gua memang lebih suka ini. Ini Karena? lu lihat dari desain depannya, Tiger Nose itu emang berasa banget di grillnya ya. Dia berotot, tapi memang gua komplain di bagian belakang. Agak beda konsep aja dengan bagian depannya. Iya. Iya. Tapi Ya. harus diakui salah satu desain yang paling maskulin ini Kia Seltos. Dua ini desainnya nggak maskulin. Iya. Lebih dinamis gitu. Ini maskulin banget. Di luar di jalan itu kelihatan kalau mobil ini tuh gagah gitu. SUV banget. Iya. Sementara ya saya memang harus senang dengan desain Honda RV yang sudah lama ini. Tapi harus diakui facelift terbarunya ini lumayan bikin fresh ya Mike ya? Iya, mungkin fresh. Walaupun bagian belakangnya saya tetap kurang suka sih. Depannya aja yang suka. Secara Tapi- pribadi pun saya di antara ketiga ini paling suka, sekarang jadi suka MG. Ini Anda harus tahu ya, ini tanpa tendensi apapun, kami tidak memihak pihak manapun, tapi saya suka MG. Keren. Enggak boleh, lah. boleh. Ini lebih keren. Interiornya jauh lebih keren ini. Warna hitam semuanya. Oke lah. Setir flat bottom juga. Flat bottom. Ya sama. Sama. Ya kan, mulai kan. Sekarang saatnya kita berarti melihat bagaimana pendapat netizen di Iya. Instagram Cinta Mobilcom. Ini dia hasilnya. Saatnya membahas fitur. Dan yang pasti, fitur terbanyak di antara tiga mobil ini ada di MG ZS. Sombong banget. Poinnya banyak ya. Poinnya banyak. Tapi fungsinya kan belum tahu. Berfungsi semua, bagus loh. Ya, coba Coba apa? kita jelaskan. Ya, ya, ya. Oke, pertama, kamera 360. Oh ya boleh. Ya. Satu hal yang nggak gue kurang suka dari kamera 360-nya itu resolusinya agak kurang. Ya, Iya, oke, nggak oke, resolusinya kurang agak kurang, bagus. tapi dia Tapi- bisa 3D. Iya fungsi keren sih. Oke sih. Kayak keren. di seri 7 ya. Iya, Kelihatan iya. mobilnya keren. Dan ada hill design control, hill start assist-nya juga ada. Ya, semua tiga mobil ini ada hill Electric start parking brake, auto hold, auto headlamp, rain sensing wiper, dan ada electric seat. Aduh, Iya. cuma dia yang punya sih. Iya. Electric seat. Boleh. Sama satu lagi Mike yang lu lupa di situ. Panoramic sunroof yang besar sekali. Itu dia. Tapi tetap ini punya juga. Tapi Kan kecil. tuh, Iya. Ini sampai belakang. Gede banget. Kalau Anda masuk ke dalamnya, mobil MG ini nggak terasa kecil karena gara-gara Rasa lega banget gara-gara panoramic. Tapi panas mobil jadinya. Wah, Ya, sayangnya kalau harus lanjut ke HRV, saya emang harus mengakui kurangnya fitur di sini ya. Iya. Ya walaupun memang dibilangin mobil lama, tapi memang fiturnya kurang. Pertama yang saya nggak suka, auto retractable mirror ketika Anda ngunci
nggak ada di sini. Oh iya. Sementara Dua-duanya dua ada. yang lainnya ngelipat otomatis. Elektrisit jelas enggak. Kemudian juga ini udah ada auto brake hold sama, parking brake elektrik sama. Cakep. Sayangnya juga lagi head unitnya masih biasa sih. Udah floating sih, tapi nggak ada Apple CarPlay dan Android Auto. Jadi colok, tetap bisa dicolokin, langsung nyambung. Tapi nyambungnya sebagai pemutar musik aja. Jadi kalau mau melihat maps, nggak bisa kayak di MG ZS atau di Seltos. Sayang banget. Lain itu, saya nggak ada lagi. Nggak ada lagi sih. Boleh lah Ultra Seat, gue suka. Iya, Ultraseat. Ya, pelipatan joknya ini gue suka. Itu Iya, fitur tuh. Fitur. Iya. Boleh, kepraktisan lah fitur. Nah. Terus, Dan kita untuk lanjut ke Seltos. Seltos, dia ini terserah lo mau bilang ini fitur atau enggak ya. Mesinnya turbo. Fitur cheese doang itu. Dan mobil ini udah punya Apple CarPlay, Android Auto. Wireless udah... semua? Enggak. Yang enggak. ini kok nggak salah sih enggak ya? Gue belum coba. Iya. Ya sama aja sih fungsinya. Yang penting Apple CarPlay dan juga Android Auto. Ada mode berkendara, total ada 6. Mode yang snow gitu-gitu ada, mode sport, eco normal Oh, juga keren. ada. Terus mobil ini dia punya auto lamp juga, airbag ada 6, sama seperti MG. MG, airbag ada 6, jadi KFV safety juga ada banget. airbag-nya. 6 kan? Oh iya. Iya. Oh, Ya iya? oke lah. Oh berarti kita semuanya 6 ya? Iya kayaknya. Ya semuanya 6 dan dia punya cruise control, panel instrumennya, dia walaupun MID-nya besar gitu ya, tetap ada analog, tapi ada fitur indikator boost turbo, ada torsi meternya ada, dan juga temperatur dari transmisi dual clutch-nya. Ini sering dipakai itu. Ya enak aja ngeliatnya lebih sporty aja, Iya. kayak wah ini mobil racing banget loh. Tapi masih jarum kan? Jarum. Iya, Masih tapi tetap jarum, ini kan? MID-nya besar. Masih jarum kan? Iya. Ini udah enggak. Ini paling parah sih emang jarum. Ya ampun Pak. Ya maklum lah. Mobil lama. Bentar lagi keluar versi barunya. Iya, kita tunggu yang baru. Satu yang jadi kelebihan Seltos lainnya itu wireless charging. Ada wireless charging juga. Yang lain nggak punya. Betul. Sayang banget yang lain nggak punya, tapi Seltos yang punya. Dan ini ada center cap juga di sini. Bisa buka pelek di situ. Coba. Center bolt kayak mobil balap gitu kan. Warna merah tuh. Coba. Nah, racing kan? Iya racing. Merah itu racing kalau Merah kata itu Laknas. racing. Kalau kata Laknas merah itu racing. Dan sekarang kita membahas value for money. Untuk mobil yang saya pegang saat ini, emang dia mobil yang termahal. Sekarang harganya 360 juta, tapi Mahal, Pak. fiturnya oke, mesin turbo banyak lah. Ya di tengah-tengah lah ya. Ya. Sesuai lah, dapat harga, dapat barang juga. Barang. Ya nggak? Boleh sih, boleh. Nah. Kualitasnya tapi kan harus diakui dia plastiknya banyak. Iya. Plastik keras. Tapi Sampai ini ke India paling rapi loh. Kia Iya. ini produk India yang Betul. rasa Jepang, rasa Thailand gitu. Still- Indian quality number 1. satu yang saya kurang suka sih untuk value for money-nya Kia ini tuh susah sih nyarinya. Ini garansi 7 tahun. Iya bagus udah. After sales-nya juga bagus. Susah Walaupun dilawan. tidak sebanyak Honda ya. Iya, tapi Toko-tokonya, dealernya. tapi garansi 7 tahun itu value-nya Iya. top Mantap sih. sekali udah. Susah sih. Cuman itu aja sih yang nggak saya suka. Itu aja apa namanya? Panel plastik yang semuanya rasa Iya. plastik kasar itu aja. Gak ada soft touch sama sekali. Sampai ke Iya, iya, bagian iya. sandaran Itu tangan tuh disayangkan. sayang Masih sih. hard plastik semua itu. Dan kalau berbicara soal value for money, Honda HR-V, semua orang, Anda pun pasti mungkin salah satu pemilik Honda HR-V. Honda HR-V SE Special Edition 1.5 ECVT ini dijual dengan harga 341,1 juta rupiah. Lumayan ya. Mahal, beda tipis sama yang fitur lebih banyak. Cuman salah satu kelebihan Honda HR-V ini, dia sudah lumayan nih. Di door panel sudah ada soft touch sampai ke tangan-tangan, soft touch. Cuman memang ada beberapa di bagian dashboard yang belum soft touch, tapi yang lainnya soft touch. Berasa mahalnya udah lumayan. Betul. Udah lumayan cakep nih. Satu yang kurang lagi, ya memang fiturnya yang bikin dia jadi punya value for money kurang. Ini paling buruk ya, value Iya. for money-nya ya. Agak kurang ya. Tapi kalau berbicara soal after sales, Ya. ngomong apa lagi sih soal Honda? Ya. Kita Semua bisa orang sudah bilang punya. Kita bisa bilang ini volumenya buruk, tapi orang banyak beli Yang mobil beli, ini. udah pasti gitu. Iya. Dan sebenarnya Kita kalau yang angkat tangan udah. kalau ngomong varian, masih ada varian yang lebih tinggi dari ini kan, 1800 Prestige. Prestige. Mungkin performance-nya akan beda tipis sama Seltos. Iya. Terus Prestige itu hanya ada tambahan mungkin panoramic sunroof. Tapi harganya Lebih mahal lagi. jauh banget, lagi, betul. 400 jutaan harganya. Dan untuk MG ZS terbaru ini yang facelift menurut gua value for money yang paling terbaik.
Ini MG ZS tipe Magnify tertinggi, harganya 308.800.000. 300 juta. Waduh, berat. Iya. Berat, bedanya 40 juta ke atas loh. Iya, iya, iya. Untuk mobil seperti ini dengan fitur seperti ini dan kenyamanan seperti ini menurut gue luar biasa. Luar biasa. Dan satu yang saya suka dari MG ZS, value for money, build quality-nya bagus banget. Bagus banget, betul. Bagus banget. Bahkan bisa bersaing jauh sama HRV. Betul. Harus diakui ini mungkin ya secara prinsipal MG itu brand British yang kemudian dibeli oleh China. Motor. SAIC, SAIC Yang Motor, satu China. grup sama Wuling juga. Iya. Tapi assembly-nya ada di Thailand dan kita tahu si BU Thailand itu selalu kualitasnya Bagus. ini dia buktinya, bagus banget, Cocok sama pasar Indonesia lah. top abis. Tapi sekarang PR-nya MG itu gimana menjual mobil ini dan menjaga after sales-nya ya. Ya, berarti harus nambah. Tinggal test drive, gue yakin akan jatuh cinta. Iya, salesnya banget dia ya. Iya. Asli, tapi Bukan sales. Tapi gue nyoba sendiri, gue suka banget sama mobilnya. Iya, dan Anda harus ingat lagi, kita tidak punya tendensi untuk mendapat bayaran dari manapun. Semuanya serba objektif. Dan salah satu PR MG menambah itu ya, jaringan dealer ya. Sama performa. Nah, performa. Performa memang kurang di mobil ini, tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau beda kita suka tipis. nyetir santai, Nah, ini deh. dia suka nyetir santai. Bukannya dia paling brengsek ya? Tergantung mobilnya membawa mood gue. Jadi bagaimana menurut Anda video ini? Sampaikan di kolom komentar. Apakah Anda lebih memilih paket lengkap seperti Saltos ini yang tapi harganya juga cukup mahal ya? Ya, atau mungkin Anda lebih suka mobil yang fun to drive, asik untuk Anda kemudikan sendiri, pilih HR-V. Atau Anda lebih mementingkan gaya dan kenyamanan? Pilih MG ZS yang terbaru. Sampaikan di kolom komentar dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.